Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi. Ya, bersama saya Alvin Malik dan ada teman saya juga, ada Afnani dan Bang Adit Fajri. Dan ada dua teman kita yang nggak bisa hadir karena ada alasan pekerjaan. Mungkin lagi sibuk-sibuknya kali ya. Ada Bang Adi sama Bang Agus. Ya, untuk kali ini kita akan memperkenalkan Bootstrap yang akan dibacakan oleh Bang Afnani. Silakan Bang Afnani. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kita akan menjelaskan apa itu Bootstrap ya. Bootstrap itu pertama itu yang saya akan jelaskan itu ada definisi Bootstrap, fungsi Bootstrap, sejarah Bootstrap, dan tutorial Bootstrap. Bootstrap itu merupakan salah satu jenis framework untuk CSS atau Cascading Style Sheet yang digunakan perancang situs website. Sebenarnya website Bootstrap itu bukan cuma untuk CSS saja ya, ada buat JavaScript, HTML juga bisa. Kelebihan Bootstrap itu banyak sih. Biasanya Bootstrap itu dipakai para developer untuk mempersingkat proses pembuatan websitenya. Kelebihannya tuh karena Bootstrap itu sangat menghemat waktu. Terus tampilannya cukup modern, ringan, pokoknya masih banyak deh kelebihannya. Terus sejarah Bootstrap itu awalnya bernama Twitter Blueprint, dikembangkan oleh Mark Otto dan Jacob Thornton di Twitter sebagai kerangka kerja untuk mendorong konsistensi di perangkat internal yang sesuai. Nama itu diganti dari Twitter Blueprint menjadi Bootstrap dan dirilis sebagai proyek sumber terbuka pada 19 Agustus 2011. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Adit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fungsi Bootstrap. Fungsi utama dari Bootstrap untuk membuat situs yang responsif. Interface website akan bekerja secara optimal di semua ukuran, layak baik di layar smartphone maupun layar komputer atau laptop. Developer tak perlu lagi mendesain situs khusus untuk perangkat tertentu. Trafik dan jangkauan audiens versi desktop tidak akan hilang dan tetap diarahkan ke website versi mobile. Makasih. Oke, kita langsung ke tutorialnya aja. Di sini kita akan mencoba tutorial dua versi ya. Yang pertama itu versi online dan satunya versi offline. Bisa saya share screen? Boleh. Udah muncul? Muncul. Oke. Bootstrap itu jadi ada, kalau kita mau pakai Bootstrap tuh ada websitenya, namanya ini Get Bootstrap. Nah, kalau kita mau pakai yang online, sini bisa langsung pilih yang Get Started. Kalau misalnya pilih yang offline itu bisa klik download. Di dalamnya ini kalau yang offline ada file-file yang sudah berbentuk CSS. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang yang online dulu ya. Di dalam Bootstrap itu sudah ada codingan-codingan seperti ini, bisa mempersingkat waktu juga. Ini contohnya, saya pilih yang ini ya, copy. Saya pakai Visual Studio. Sebelum saya set dulu, ntar tutorial.
ini. Di sini kita nggak usah capek-capek untuk ngetik misalnya kayak HTML. Nggak usah kayak gini ya. Kalau pakai Bootstrap tuh udah bisa mempersingkat waktu, kayak yang tadi saya jelaskan tadi, hasil copy dari website itu Get Bootstrap bisa di copy ke sini, terus kita bisa lihat di bentar. Langsung klik aja open browser. Nah, ini kalau kita pakai Bootstrap ini udah, yang kalau pakai Bootstrap tuh udah fontnya bukan Times New Roman lagi. Biasanya kalau default tanpa Bootstrap itu Times New Roman fontnya. Nah, di dalam Bootstrap itu ada fitur-fitur yang udah disediakan, kayak misalnya kita mau pakai navbar. Mana navbar ya? Di sini udah banyak ya pilihan-pilihannya, kayak contohnya yang ini, navbarnya bisa ada search-nya, tapi kita mau pakai yang sederhana aja, yang ini. Ini bisa kopikan langsung di sini ya. Ini enggak, karena tadi. Oke, ini kita kopikan langsung. Kembali ke webnya. Nah, ini kan udah jadi nih navbarnya. Di dalam Bootstrap itu bisa udah ada fitur-fitur yang bisa mengatur pixelnya juga, kayak misalnya kan ini navbarnya kelihatan seperti ini, jadi kalau dibuka di handphone atau tablet itu bisa berubah seperti ini. Nah, ini bisa diganti ya nanti namanya sesuai yang kita mau aja. Terus masih banyak lagi fitur-fitur yang disediakan di website Bootstrap tadi. Nah, kalau misalnya kita mau ngedit tadi Bootstrap yang tadi udah jadi itu bisa pakai CSS. Nah, di sini saya udah pernah bikin CSS. Saya copy aja. Nah, biasanya saya tandain ini ya, my CSS. Oke, bisa dilihat ini isinya CSS-nya. Nah, kayak navbarnya itu bisa dan kita sesuaikan aja semau kita. Misalnya kayak tambahan warna atau yang lain. Nah, misalnya kita mau ganti warnanya, tadi di sebelumnya kan ada ininya masih warna default ya. Kalau kita mau ganti, di sini udah ada tersedia nih. Misalnya kita mau ganti warnanya. Apa tuh? Bentar, saya lupa. Oh, iya.
Nah, ini warning ya. Kita coba. Nah, warning tuh kalau di dalam Bootstrap tuh color. Nah, warning tuh kuning. Nah, di sini udah tersedia ya. Kalau mau pilih-pilih warnanya, ada primary itu warna biru. Tinggal tambah-tambahin aja di dalam yang lain. Oke, gitu aja dari saya. Cukup. Yang lain lanjut. Oke, terima kasih untuk Bang Afnani. Untuk versi offline ya, kita kembali. Lalu kita download di sini. Sudah download, nanti ada saya share lagi. Nanti ada downloadan ini, zipnya, bootstrap.zip. Nah, ini kita ekstrak, jadikan satu folder pada folder yang tadi. Nah, ini jadinya ini folder ini. Nah, lalu kita buka folder CSS-nya. Lalu kita copy yang ini. Maksudnya copy link ininya. Nah, link foldernya. Sheet. Nah, terlihat. Nah, tambahkan file yang ini bootstrap.min.css. Nah, kita sekarang udah terkonek sama CSS-nya. Lalu sebagai contoh kita akan memulainya ya. Sedikit contoh aja. Sebentar. Misalkan kita ingin membuat button. Tipe button. Lalu kelas. Nah, di sini yang penting ya. Di sini kita harus tahu kelasnya CSS masing-masing. Misalkan kita ingin button, nah kita harus cari tahu kelas button itu namanya apa. Nah, kita bisa cari di websitenya. Cari aja di icon juga ada. Di icon. Nah, ini kan banyak tuh. Banyak misalkan ini ada arrow bar left. Nah, dia kelasnya ini gitu. Nah, kalau button dia kelasnya button primary ya misalkan. Lalu kita beri nama login sebagai contoh. Lalu kita buka apakah berhasil. Nah, ini belum berhasil ya, ini bootstrapnya belum terupdate, belum terconnect. Oh iya, saya lupa, saya salah nyimpan file. Nah, ini pentingnya ya. Kalau gagal kita harus cari filenya dulu. Contohnya ini. Nah,
Sekarang kita buka. Nah, ini jadi CSS yang tadi. Perbedaan sama yang tadi cukup signifikan ya. Nah, ini cuma kayak gini aja kalau nggak pakai Bootstrap. Dan ini pakai Bootstrap. Lebih bervariasi. Dan untuk contoh satu lagi, agar lebih banyak contoh. Saya misalkan ingin menggunakan div class misalkan alert. Seperti biasa ya, harus mencari tahu dulu kunci-kuncinya, gitu, istilahnya. Strong info misalkan. Nah, ini salah satu website yang menggunakan Bootstrap. Kita bisa buka. Nah, ini salah satunya ya. Ini menggunakan Bootstrap dan Font Awesome. Font Awesome itu ada salah satu framework juga seperti Bootstrap. Nah, ini template-nya udah jadi langsung gitu. Kita tinggal ubah-ubah dalamnya aja gitu. Ini lebih mempersingkat waktu. Ya, segitu aja dari kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.